Bab 60. Dengan menaiki taksi, Renata menuju sebuah resto yang sudah dijanjikan. Renata melangkah masuk ke dalam, lalu tersenyum melihat Setia yang sudah menunggunya. Malam itu malam yang indah untuknya. Renata seolah mendapatkan semangat hidupnya kembali, karena Setia tidak lagi membencinya. Pukul 9 malam Setia mengantar Renata kembali ke rumah. "Renata, kamu sudah pulang nak," ujar Ibu Rini melihat Renata yang baru tiba di rumah. Sasi yang tengah duduk di sebelah sang ibu pun tersenyum, melihat Renata yang kembali ke rumah dengan wajah yang berseri. "Sudah Bu, Mas Setia mengajakku kencan romantis," cerita Renata dengan bola mata berbinar senang. "Syukurlah, Ibu ikut senang nak." Ibu Rini tersenyum hangat. "Sasi, kamu lihat kan, Mas Setia kembali dekat denganku," ujar Renata melirik sinis ke arah Sasi. "Dia akan kembali padaku, dia tidak akan kembali padamu," sambungnya penuh percaya diri. Sasi hanya menanggapinya dengan seulas senyum tipis. Renata pun masuk ke dalam kamarnya. Ibu Rini kembali duduk di sebelah Sasi, mengelus bahunya. Ia yakin jika Sasi sangat mengerti keadaan kakaknya. Langkah Sasi yang hendak keluar dari kampus terhenti, melihat panggilan dari Setia di layar ponselnya. "Halo Sasi, apa kamu ada acara nanti malam?" Aku ingin mengajakmu makan malam." Setia mengutarakan maksudnya. "Makan malam? Ya kamu bisa kan? Aku tunggu jam 7 malam." "Baiklah, aku akan datang." Sasi menutup teleponnya. Sebenarnya ia sangat tidak ingin menghabiskan waktu dengan Setia, tapi Sasi membutuhkannya. Sasi masih membutuhkan Setia untuk membuat Renata bahagia. Malam itu Sasi sudah bersiap. Sesuai janjinya ia akan menemui Setia di sebuah resto. "Sasi, kamu mau kemana nak?" tegur Ibu Rini menghampiri Sasi yang tampak cantik, dengan dress berwarna putih yang dikenakannya. "Oh, ini aku mau menemui temanku," jawab Sasi terpaksa berbohong. Sejauh ini ia memang belum menceritakan kesepakatannya dengan Setia pada ibunya, yang pasti akan kecewa jika tahu Setia tidak benar-benar memperdulikan Renata. "Ya sudah, hati-hati ya nak." "Iya, Sasi pergi dulu ya Bu," mencium punggung tangan sang ibu dan berlalu pergi. Sementara di kamar Renata terus melihat galeri ponselnya. Ia tersenyum melihat foto-foto kebersamaannya dengan Setia. "Aku rindu kamu Mas," gumamnya. Renata pun mencoba mengirim pesan pada Setia, namun tidak sekalipun Setia membalasnya. "Apa lebih baik aku temui Mas Setia di rumahnya saja? Dia pasti senang jika aku menemuinya," pikirnya. Renata pun segera mengganti pakaian, merias dirinya secantik mungkin. Renata ingin meluapkan kerinduannya. Ia sangat semangat untuk pergi, sampai tidak berpamitan pada sang ibu. "Renata, Renata," panggil Ibu Rini seraya mengetuk pintu kamar putrinya berulang kali. "Renata, bukalah, lihat ibu buat kue kering kesukaanmu," panggilnya kembali. Namun tetap tidak ada sahutan dari Renata. Ibu Rini memutar kenop pintu yang tidak terkunci. Kemana dia? Melihat Renata tidak ada di kamarnya. Sementara taksi yang ditumpangi Renata tiba di rumah Setia. Renata yang hendak turun dari taksi memicingkan matanya, melihat Setia dan ibunya yang berjalan keluar rumah. "Mama dan Mas Setia mau kemana?" "Mereka mau pergi." Renata yang penasaran pun diam-diam mengikuti Setia. Tampak Setia yang memberhentikan mobil di sebuah resto outdoor. Renata pun turun dengan menggunakan masker. Ia menutupi wajahnya, lalu duduk tidak jauh dari mereka. "Apa mereka akan makan malam?" Renata tersenyum, melihat Setia yang gitu perhatian pada orang tuanya. Renata berpikir Setia hanya akan mengajak ibunya untuk makan malam. Dari mejanya, Renata terus memperhatikan pria yang dicintainya itu. Renata melihat Setia yang tersenyum, matanya mengarah pada pintu masuk. Renata pun mengikuti arah mata itu. "Sasi." Renata gitu terkejut melihat Sasi yang baru tiba, menghampiri Setia dan ibunya. "Mama." Sasi pun dibuat terkejut melihat Ibu Dewi yang ternyata datang bersama Setia. "Sasi sayang." Ibu Dewi tersenyum hangat. "Mama kangen kamu," ucapnya seraya memeluk Sasi. "Mamaku ingin bertemu denganmu," jelas Setia. Renata yang melihat hal itu mengepalkan telapak tangannya.
Tentu ia cemburu dan tidak mengerti mengapa Sasi diam-diam bertemu dengan Setia. Dengan sedikit canggung Sasi duduk. Setia sudah memesan banyak menu. Beberapa pelayan pun mengantarkan pesanannya. Ayo Sasi dimakan. Ibu senang sekali bisa makan malam denganmu, ujar Ibu Dewi. Sasi tersenyum simpul. Walaupun ia membenci Setia, tapi Ibu Dewi selalu punya tempat di hatinya. Sasi mengerti wanita paruh baya itu sangat menyayanginya. Mama kangen masakanmu loh. Andai saja kamu dan Setia bisa bersama ya. Sontak saja ucapan Ibu Dewi membuatnya tersedak. Mama akan sangat setuju jika kalian bersama lagi. Ibu Dewi mengutarakan keinginannya. Maaf, saya permisi dulu. Sasi berdiri dari duduknya, lalu bergegas keluar dari resto tersebut. Sasi tunggu. Setia mencekal lengannya. Sasi, makan malam kita belum selesai. Makan malam. Sasi tersenyum kecut. Apa maksud makan malam ini? Kamu hanya ingin meminta bantuan ibumu untuk kita bersama kembali. Cecar Sasi menatap kesal Setia. Aku tidak meminta bantuan ibuku untuk membantu kita bersama kembali. Tapi ibuku memang ingin kita bisa bersama kembali, jelas Setia, meraih tangan Sasi. Kembalilah denganku. Kita mulai semua dari awal, membesarkan anak kita bersama-sama, sambungnya pada Sasi penuh harap. Sasi menepis tangan Setia. Kita sudah berpisah, dan tidak akan pernah bersama lagi, tegas Sasi. Ia sudah mati rasa, dan tidak pernah terbersit sedikit pun keinginan untuk kembali pada pria itu. Tapi Sasi, ingat mas, aku mengizinkan kita untuk berinteraksi kembali hanya untuk Kak Rena. Aku ingin membuatnya bahagia, dan itu memang seharusnya kamu lakukan, bukan malah memanfaatkan keadaan. Tapi aku sudah tidak mencintai Renata. Aku melakukan itu semua memang hanya ingin dekat denganmu lagi, balas Setia. Renata yang sedari tadi diam mematung, mendengar semua percakapan keduanya. Air matanya menetes perlahan. Ia tidak menyangka kepedulian Setia ternyata hanyalah dilatar belakangi oleh Sasi. Sasi, teriak Renata, spontan membuat keduanya menoleh. Kak Rena. Sasi terkejut. Tidak menyadari Renata yang berdiri tak jauh darinya, menatapnya penuh kecewa, air matanya sudah berderai. Sasi yakin Renata sudah mendengar semua ucapannya dengan Setia. Kak Rena. Sasi berjalan mendekat ke arah Renata yang masih berdiri seraya menangis. Kak. Sasi mencoba meraih tangan Renata, namun Renata menepisnya kasar. Jadi seperti ini semuanya, tanyanya terbata. Kamu ini kenapa selalu menjadi penghalang kebahagiaanku? Kenapa? Pekik Renata. Renata menggerakkan tangannya untuk menamparkan Sasi, namun Setia dengan cepat menangkisnya. Jangan tampar dia, ini semua salahku, ujar Setia. Kalian berdua benar-benar menjijikkan. Renata kembali berteriak, semakin menangis terisak. Dengarkan penjelasan aku Kak, lirih Sasi. Kak Rena. Pekik Sasi melihat Renata yang tiba-tiba pingsan. Kak, bangun Kak, ujarnya panik. Ada apa ini? Ibu Dewi yang baru menghampiri mereka terlihat bingung. Melihat Renata yang sudah pingsan. Bawa kakakku ke rumah sakit, ujar Sasi, panik.